Hai, selamat datang ke Calvary Community Church. Sebentar nanti Anda akan mendengar khotbah dari pastor. Kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup. Bukalah hatimu untuk menerima kasih dan kebenarannya. Pada pagi hari ini, saya mau berikan tajuk khotbah saya, yaitu licik dan menghanyutkan. Ya, tajuk khotbah saya pada pagi hari ini adalah iblis, yaitu licik dan menghanyutkan. Tentang iblis, ya, tentang kuasa kegelapan, itu adalah real, itu adalah nyata. Di dunia akademik, ya, di dunia pendidikan, kebanyakan mereka yang seringkali dia belajar tinggi, dia dapat master, PhD, kadang-kadang ada kesombongan, ya, mereka katakan bahwa, oh, kami sudah selidiki bahwa tidak adanya Tuhan. Tidak adanya God, ya, mereka menjadi orang ateis, mereka menjadi orang yang agnostik, ya, mereka tidak percaya bahwa adanya Tuhan. Tetapi ada juga perdebatan, ya, ada muncul perdebatan di antara dunia akademik bahwa mereka tidak dapat disangkal bahwa di dunia ini ada namanya kejahatan. Ya, mereka boleh ngaku-ngakulah, wah, Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak wujud. Tetapi seringkali juga ada muncul perdebatan antara mereka satu sama lain, antara orang ateis, antara orang agnostik, bahwa sebenarnya ada kejahatan di dunia ini. Sebenarnya ada iblis, ya, di dunia ini. Kadang-kadang mereka yang tidak percaya Tuhan, mereka pun tidak tahu, ya, macam mana membedakan yang jahat, membedakan yang betul, yang benar. Tapi kita anak Tuhan, kita percaya adanya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Dan inilah sampai hari ini mereka debat, kalau ada setan berarti juga adanya Tuhan. Betul tidak? Kalau ada kuasa kegelapan, pasti juga adanya Tuhan. Nah, pagi hari ini kita menyelidiki strategi, rencana, bagaimana iblis yang begitu licik menjatuhkan manusia. Dan saya berharap bahwa pagi hari ini kita belajar. Kita tidak mudah dihanyutkan. Kita tidak mudah makan perkataan iblis, kuasa kegelapan di dalam kehidupan kita. Nah, iblis itu adalah bukan saingan Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu banyak tengok movie Hollywood, ya. Kita berpikir bahwa iblis itu adalah challenge-nya Tuhan. Kita boleh gambarkan, kita berimajinasi bahwa Tuhan face to face dengan iblis. Dia gaduh seperti cerita Godzilla, ya, dengan Ultraman. Ya, kita kadang-kadang kita lihat gambaran, oh, inikah Tuhan kita seperti ini. Tuhan itu seperti Ultraman, superhero yang lawan Godzilla. Kalau kita selidiki firman Tuhan, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, sebenarnya iblis bukan saingan Tuhan. Iblis adalah ciptaan Tuhan, ya, malaikat yang jatuh. Bahkan di kitab Wahyu, yang menghadapi iblis, yang mengalahkan iblis, itu bukan Tuhan sendiri. Ya, jadi Tuhan itu melihat iblis itu tidak ada apa-apanya. Justru Tuhan mengirimkan malaikatnya dan sudah tentu iblis kalah. Ya, jadi iblis itu bukan saingan Tuhan. Dia bukan monster yang powerful yang kita selalu lihat. First iblis kalahkan Tuhan, and then Tuhan kalah, and then Tuhan cari kekuatan yang balik, besok kalahkan iblis balik. No, sama sekali bukan. Iblis bukan saingan Tuhan. Iblis sometimes is not powerful seperti Tuhan yang kita sembah. Saya tidak suka tengok film horor. Ya, saya tidak suka tengok film seram, ya, Pontianak ke. Bukan karena saya takut, ya, bukan karena saya takut. Kadang-kadang kita tengok film itu, ya, kita tengok movie itu, Exorcist yang baru-baru ini yang di movie, ya. Kadang-kadang kita imajinasi kita dirusakkan oleh movie, kita berpikir bahwa kuasa kegelapan itu luar biasa, powerful dan sebagainya. Ya, betul. Kadang-kadang kuasa kegelapan itu rohnya itu betul-betul menakutkan. Pengalaman pribadi saya dengan kuasa kegelapan, dengan iblis, itu ketika saya masih kecil. Nah, itu masih kecil ketika bapak saya, Pastor Winifred, bawa kami sekeluarga balik ke kampung.
Nah, bapak saya juga bukan balik ke kampung, tetapi bapak saya juga first time melayani di kampung halamannya. Jadi Tuhan sudah ubah hidup dia dulu di kampung dia terkenal dengan anak hantu, ya bukan anak hantu bapaknya hantu, tetapi anak hantu karena di mana dia pergi, bapak saya pergi buat kekacauan. Dan Tuhan ubah hidup dia dan dia jadi pastor dan first time dia balik kampung, melayani di kampung, dia bawa kami sekeluarga. Sudah tentu iblis tidak senang dengan pelayanan. Ya, saudara jangan ingat melayani itu hanya tampil di depan orang, melayani itu hanya main musik, melayani menari di depan orang kagum, melayani itu juga bicara tentang roh. Ya, saat kita melayani, kuasa kegelapan tidak senang. Kenapa? Orang diubahkan. Betul tidak? Orang diberkati. Jadi pelayanan itu bukan tampil, tetapi pelayanan itu adalah bentuk roh. Nah, ketika bapak saya balik ke kampung, dia diundang khotbah, banyak orang amazed ya bagaimana Tuhan melakukan pekerjaannya di ibadah demi ibadah. Nah, saya selama berapa hari saya tidak boleh tidur. Saya masih kecil. Saya ingat masih sekolah darjah berapa ya, saya lupa. Saya tidak boleh tidur. Kenapa? Setiap kali saya mau tidur, saya mau tutup mata. Ada suara yang saya tahu bukan suara yang biasa-biasa, bukan mimpi. Tapi ini suara yang seram. Suara dari kuasa kegelapan, suara yang tidak betul. Dan setiap kali saya tutup mata, ada suara ini yang mengganggu saya. Suara ini betul kuat di telinga saya, orang lain tidak boleh dengar, parents saya tidak dengar. Tapi saya sendiri dapat rasakan bahwa suara ini menghantui saya. Dan hari pertama saya tidak boleh tidur. Saya simpan dalam hati saya. Saya penat ya, harus bawa jalan-jalan, saya tidak happy. Dan malam kedua, kuasa kegelapan ini kacau lagi. Dia berbunyi, dia suaranya begitu kuat. Saya rasa suara ini sepertinya hantu ini ada di bilik ini. Ya, di bilik tempat tidur saya. Dan saya betul-betul takut, saya betul-betul gemetar. Saya tidak tahu bagaimana, buat apa, saya tidak boleh tidur. Dan selama 2 hari saya tidak boleh tidur. Saya masih kecil, saya sudah mengalami pengalaman kuasa kegelapan. Dan malam yang ketiga, saya kasih tahu parents saya, Ma, Dad, saya selama ini sudah 2 hari saya tak boleh tidur. Ada suara yang datang kepada saya, ada suara yang menghantui saya. Dan ibu bapak saya doakan saya, dan dia berikan saya pesan. Ya, itu apa? Di saat ada suara ini datang, panggil nama Yesus. Serukan nama Yesus. Minta tolong kepada Yesus, sebut nama Yesus. Dan pada malam yang ketiga, saat saya mau tidur, saya mau tutup mata, kuasa kegelapan ini datang. Dan saya serukan nama Yesus, saya sebut namanya, Yesus tolong, Yesus tolong. Saya tidak tahu doa apa, ya, saya tidak tahu macam doa pengkhotbah ataupun pastor. Di dalam nama Yesus keluar, ya. Saya masih kecil, saya tidak tahu apa-apa. Dan saya hanya katakan, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya, Yesus Tuhan lindungi saya. Dan saya sebut nama Yesus sampai saya tertidur lena. Ya, sampai saya tertidur lena. Dan pada malam yang ketiga itu, saya dapat tidur. Dan malam berikutnya saya dapat tidur. Kenapa? Ada kuasa Tuhan, amen. Jadi Tuhan itu, kuasa Tuhan itu adalah lebih besar daripada kuasa kegelapan. Tetapi iblis dia licik. Ya, katakan orang kiri kanan, iblis itu licik. Ya, iblis itu licik. Kalau dia tidak boleh saing dengan Tuhan, dia tak boleh challenge dengan Tuhan, dia tak boleh fight dengan Tuhan karena Tuhan itu luar biasa. Dia gunakan kelicikannya, kecerdikannya. Mari sama-sama kita buka Kejadian 3 ayat yang pertama. Kejadian 3 ayat yang pertama. Jadi iblis dia adalah licik. Dia datang kepada manusia bukan dengan menakut-nakutkan kita, ya, bukan dengan seperti Hellboy yang semua merah, ada ekor, ya. Dia pakai fork dia, ya, ada fork dia mau tusuk-tusuk kita. No, iblis dia adalah cerdik. Di Kejadian 3 ayat 1, adapun ular, ular itu adalah iblis, ialah apa? Jemaat-jemaat Tuhan yang paling cerdik, paling pandai dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi iblis itu bukan bodoh, oke? Iblis itu bukan macam pocong,
ikat badan, dia tak boleh pergi mana-mana, dia lompat-lompat atau Cina punya hantu, oke. Hari ini bulan ini mereka bakar kertas ya, mereka takut hantunya keluar. Oke, hantu kacau mereka. Jadi iblis itu dia bukan bodoh. Iblis itu bukan di dekat pokok pisang, oke. Iblis itu tidak tinggal di tempat mana-mana. Iblis itu adalah yang paling cerdik. So smart. Begitu pandai dia tipu orang, begitu pandai dia manipulate orang. Apa yang dia buat? Dia jumpa Hawa, Kejadian 3 ayat 1, dan ular itu berkata kepada perempuan itu, pada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kita perhatikan. Apakah perkataan iblis ini betul? Kalau kita baca di Kejadian 1, Kejadian 2, penciptaan Tuhan, ya Adam dan Hawa. Tuhan sudah siapkan Taman Eden. Taman Eden, dan Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, semua buah di taman ini kamu boleh makan. Kecuali buah apa? Buah pengetahuan baik dan jahat. Semua pokok buahnya kamu boleh makan, kecuali pokok buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi kita perhatikan bahwa iblis, dia cakap apa? Semua pohon jangan kamu makan, kata Tuhan. Apakah betul? Tidak. Apa maksudnya ini? Iblis dia cerdik, yang pertama adalah dia ingin menanamkan keraguan terhadap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Iblis dia cerdik, dia pandai adalah dengan apa? Dia lewat perkataan dia, lewat ayat dia sampaikan kepada Hawa, ingin menanam benih keraguan terhadap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan itu baik, betul tidak? Baik. Semua pohon, semua pokok kamu boleh nikmati. Salah satu pokok adalah buah pokok kehidupan. Makan buah pokok kehidupan itu apa? Kamu makan buah itu di Taman Eden ada buah pokok kehidupan. Kalau kamu makan buah itu, kamu stay young. Kamu stay hidup, kamu tetap muda. Luar biasa betul. Ada buah-buah yang lain tidak dicatatkan dalam Alkitab. Banyak buah yang lain, mungkin ada buah kecantikan, ada buah berkat, ada buah yang lazat, yang sedap, ya, yang tidak pernah dinikmati. Saya rasa tidak hanya 3 pokok, 4 pokok, ada ribuan pokok yang buahnya manusia boleh makan, kecuali apa? Buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis, kenapa dia cakap semua pohon taman ini jangan kamu makan. Dia ingin meletakkan keraguan dalam hati kita. Bahwa Tuhan itu baik. Dalam kata yang lain, saya punya bahasa. Betulkah Tuhan itu baik? Tuhan itu murah hati karena dia larang kau makan buah ini. Kalau Tuhan itu baiklah, kalau Tuhan itu murah hatilah, dia sayang dengan kamu. Masa buah pengetahuan baik dan jahat kamu tak boleh makan? Jadi dia kasih tahu bahwa sebenarnya no, tidak semua buah ini tak boleh kamu makan. Tidak semua ini buah kamu boleh makan. Dia meletakkan benih keraguan terhadap Hawa bahwa is that God really good? Apakah Tuhan itu murah hati? Kita harus hati-hati ya. Kadang-kadang ada suara iblis, ada suara kuasa kegelapan yang bicara dalam kehidupan kita. Yang membuat kita ragu terhadap kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kita selalu cakap, God is good, apa? All the time. Ya, God is good, all the time. All the time, God is good. Kita percaya ini kan, God is good all the time, God is good. Tetapi kenapa ada masalah? Is that God really good? Apakah Tuhan itu baik? Dia katakan pada Hawa, sebenarnya God is not really good. Dia larang kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ada satu kali saya
saya pernah sharing tentang ini ya kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dari masa kecil, parents kami melarang kami untuk tengok wayang. Ya, dari kecil mereka sudah pesan bagi kami, saya dengan adik, kamu jangan tengok wayang. Oke, bagi kita doesn't make sense, betul tidak? Tak masuk akal. Tak boleh tengok wayang. Oke, mungkin zaman mereka, zaman parents saya, wayang itu tempat yang tidak bagus. Ya, wayang itu mungkin tempat orang ambil kesempatan buat benda-benda yang tidak senonoh lah. Mungkin making up ya ataupun ciuman ya. Tempat wayang mungkin zaman bapak saya, mak saya, maybe tempat yang itu tidak baik. Tapi kita tinggal zaman now, tinggal zaman modern, wayang itu tempat entertainment, betul tidak? Tempat hiburan. Kan malu kan kalau saya tidak pernah tengok wayang. Saya masih muda, saya pergi sekolah. Wilson, ada tengok filem Avenger tak? Filem Avenger? Belum. Ya, jom kita tengok wayang. Saya cakap, tak boleh lah tengok wayang. Saya tak berani cakap, parents saya larang. Saya cakap, busy lah. Ya kan, malu. Nah, dari kecil, ibu bapa saya larang tengok wayang. Dan saya sudah dewasa, saya sudah umur 20 lebih. Pergi sekolah luar negara, pergi Amerika, pergi US. Dan kawan saya ajak saya, Wilson, ada movie baru, jom kita pergi tengok wayang. Saya sekarang ini bukan budak kecil lagi, betul tidak? Oke, saya bukan budak kecil lagi, saya tak boleh kena tipu dengan parents saya. Ya. Dan saya kasih tahu pada kawan saya, sorry lah, saya tak boleh tengok wayang. Kenapa tak boleh tengok wayang? Sebab mak bapak saya tak kasih. Diorang ketawa depan saya, bilang, apalah Wilson, kamu sudah besar, oke? Kamu sudah besar, masa kamu tak boleh tengok wayang? Dan ada dalam hati saya, Tuhan bicara dengan saya dan saya sampaikan kepada kawan saya. Sebenarnya bukan tentang tidak boleh tengok wayang. Oke, tetapi tentang saya respect, saya hargai orang tua saya sayang orang tua saya, dan saya mau taat terhadap perintah orang tua saya. So, wayang itu tidak ada apa-apanya. Ya bukan apa-apa, tapi karena saya boleh hargai, saya boleh respect perintah ataupun perkataan orang tua saya katakan bahwa oke, saya tidak mau tengok wayang. Bukan karena saya tidak boleh tengok wayang, tapi kalau saya taat terhadap perintah yang kecil ini, saya boleh juga taat perkara-perkara yang lain. Jadi, di mana saya jaga kehidupan saya tidak menyedihkan orang tua, ya lewat tidak tengok wayang, mungkin kelihatannya kecil, tapi itu memberikan saya kekuatan untuk menghadapi godaan yang lain, saudara. Di US, tempat itu kalau kamu tidak kuat secara iman, tidak kuat secara rohani, banyak godaan, saudara. Ada orang pernah tawarkan saya ganja, do you want weed, man? Ya, free, ya tak perlu bayar. Ada orang pernah tawarkan tidur bersama, ya bukan di nightclub, bukan di tempat yang gelap, justru di shopping center. Hey, you look handsome, ya kamu mau tak tidur dengan saya dan sebagainya. Dan saya tidak jatuh, bukan karena saya kuat, tetapi saya yakin percaya lewat saya taat dengan perintah yang kecil, saya juga dapat taat perkara-perkara yang lain. Kadang-kadang kita buka pintu bagi iblis, karena apa? Karena kita setuju, ya betul ya, Tuhan itu tidak baik. Ya. Tuhan itu seperti ini, kalau Tuhan itu baik, Tuhan peduli, hidup saya seperti ini. Ya puji Tuhan, saya hari ini jangan risau, saya boleh tengok wayang ya. Kalau kamu nak ajak saya pun boleh ya. Karena saya ingat sekali umur saya 25, itu adalah first time saya tengok wayang. Ya, itu girlfriend saya punya bapak, dia telepon bapak saya. Pastor, boleh tak saya ajak anak kamu tengok wayang? Boleh tak? Dan bapak saya cakap, okey lah, boleh. Nah itu first time saya tengok cerita Tom Cruise, iaitu Top Gun. Top Gun itu first movie saya di wayang di GSC ya. Kalau tidak salah saya, wow first time. Macam ni ya wayang ya. Macam orang tak pernah pergi wayang ya. Memang tak pernah pergi ya. Dan saya katakan bahwa ada sebabnya kan Tuhan berikan peraturan. Betul tidak? Ada sebabnya Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi karena iblis itu sangat pandai, dia letakkan benih keraguan terhadap Hawa bahwa Tuhan itu tidak baik. Kalau Tuhan itu baik, pasti dia
berikan semua pohon ini makan. Kita lihat ayat berikutnya, ayat yang kedua. Lalu sahut perempuan itu, Hawa, kepada ular itu, buah pohon dalam taman ini tidak boleh, ini boleh kami makan. Ayat 3. Tetapi tentang buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman, ya tadi bilang semua buah di taman ini boleh makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, jadi di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata, nah sekali lagi kita perhatikan perkataan ular ini. Kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan, kata ular ya. Kalau Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Yang pertama tadi bahwa iblis ingin menanam benih keraguan kita terhadap kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah iblis, dia begitu licik, dia memutarkan balik karakter Tuhan. Dia coba mempengaruhi kita dengan cara dia melihat Tuhan. Oke, iblis ingin coba mempengaruhi Hawa, mempengaruhi kita umat manusia untuk melihat Tuhan secara seperti iblis melihat Tuhan. Iblis ingin membuat bahwa Tuhan itu takut. Takut kalau kita jadi seperti dia. Iblis ingin membuat kita melihat bahwa seolah-olah Tuhan itu insecure. Oh, dia insecure dengan dirinya. Sebab itu dia tak kasih kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dia takut kamu nanti bisa seperti dia. Apakah kata iblis betul? Dia iblis, semua ucapan iblis itu tak ada yang betul. Oke, boleh paham ya? Semua ucapan iblis yang keluar dari mulut dia, suara-suara kuasa kegelapan, tidak pernah betul. Karena kita lihat Kejadian 1 ayat 27, Kejadian 1 ayat 27, manusia diciptakan serupa dan gambaran Tuhan. Ya, manusia diciptakan, Kejadian 1 ayat 27, manusia diciptakan serupa dan gambaran Tuhan di ayat 27. Tadi manusia sudah serupa, sudah seperti gambaran Tuhan. Tetapi iblis katakan bahwa no. Tuhan kamu tuh insecure. Tuhan kamu takut. Kamu lakukan ini. Kenapa? Nanti kalau kamu makan buah ini, kamu sama powerful dengan Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana iblis jatuh ya. How iblis dia dari sebelum ini dia adalah malaikat. Ya, dia melayani Tuhan, tetapi karena dia jatuh, dia jadi iblis, namanya iblis. Kalau malaikat yang jatuh namanya iblis. Kenapa? Dia memberontak terhadap Tuhan. Dia tidak suka dengan posisi yang dia ada. Dia katakan bahwa I wanna be God. Saya mau seperti Tuhan. Dia tidak mau taat dengan Tuhan. Dia sebenarnya malaikat yang maha indah, maha mulia, yang seharusnya melayani Tuhan. Tetapi karena dia sombong, karena dia ego, dia mau saing dengan Tuhan, dia memberontak. Cara pikir iblis ini seperti ini, saudara. I will go my own way. I will do my own thing. I will price my own thought. I will chart my own course. I will be my own source of truth. I will build my own kingdom. I will be my own God. Cara pikir iblis adalah seringkali hidup saya, cara saya. Saya akan melakukan dengan cara saya, jalan saya, pikiran saya, dengan rencana saya, dengan kebenaran saya, bukan kebenaran Tuhan, kebenaran saya, dengan kerajaan saya, dan saya adalah menjadi Tuhan di dalam hidup saya. Dia tidak mau bahwa dia diperintah oleh Tuhan, dia tidak mau bahwa dia diarah, disuruh Tuhan, tapi saya mau jadi Tuhan sendiri dalam hidup saya. Iblis mau bahwa kita melepaskan kesetiaan kita kepada Tuhan dan mengandalkan diri kita sendiri.
Dia mulai daripada mengandalkan diri kita sendiri. Dan saat kita mengandalkan diri kita sendiri, mulailah dia masuk dalam kehidupan kita. Ikut aku. Aku boleh kasih kamu kekayaan. Aku boleh kasih kamu pangkat. Aku boleh kasih kamu janji ini, janji itu. Dan sudah tentu orang yang normal, orang yang pandai pikir, dia tidak mau sembah iblis. Tetapi karena dia ikut jalan dia sendiri, dia tidak mau mengandalkan Tuhan, dia tidak mau ikut perintah Tuhan, dia ikut jalan sendiri. Dan ketika dalam perjalanan mengandalkan diri sendiri, disitulah ditemui kuasa-kuasa kegelapan dalam hidupnya. Iblis pernah ucapkan perkataan yang sama, yaitu di Matius 4. Ya, di Matius 4 kita lihat bagaimana iblis menghampiri Yesus saat Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun. Kita letakkan sesuatu di Kejadian, kita lihat di Matius 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhir laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba, si ular itu, iblis itu, dan berkata kepada Yesus, kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis mencobai Yesus. Ini perkataan iblis lagi. Tadi kan dia cobai Hawa. Ya, dia cobai Hawa dan Adam. Apakah mereka menang? Mereka kalah. Adam dan Hawa mereka kalah dengan liciknya iblis, kepandaian iblis. Akhirnya mereka hilang kemuliaan Tuhan. Mereka hilang otoritas yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan sudah perintahkan di Kejadian 2, beranak cuculah dan takluklah setiap makhluk di dunia ini. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka hilang privilege, hak itu. Dan hak itu diberikan kepada iblis. Nah, pada saat ini kita melihat ada satu pribadi yang dicobai, yang sama seperti Adam dan Hawa dicobai, yaitu Yesus. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan iblis kepada Yesus yang pertama adalah pencobaan memenuhi keperluan tubuh. Jika engkau God, Son of God, jika kamu Tuhan, jadikanlah batu ini kepada roti. Iblis datang bukan hari pertama Yesus puasa, perhatikan. Iblis datang bukan Yesus puasa hari ketiga, keempat, ketujuh. Tapi hari yang ke-40, artinya apa? Iblis sudah lama-lama dia planning, dia sudah rencanakan. Bila ya Yesus lemah. Ini waktunya saya mencobai Yesus. Artinya apa? Hey, kamu kan powerful. Gunakanlah kuasa Tuhan itu untuk kepuasan pribadi. Gunakanlah yang kuasa yang kamu lakukan mukjizat itu. Hey Jesus, kamu kan pandai sembuhkan orang yang sakit, kamu boleh lakukan mukjizat, ya, air boleh jadi anggur. Why not gunakan kuasa Tuhan untuk for yourself, untuk diri kamu, kepuasan pribadi kamu. Dan Yesus katakan no, right? Tidak. Banyak orang Kristen hari ini jatuh dengan iblis, kenapa? Untuk kepuasan tubuh mereka, pribadi mereka. Apa doa-doa pastor? Memang boleh kasih nasi ayam Tuhan. Ya. Pastor, saya sudah umur 40 pastor. Emang kalau saya tinggalkan boyfriend atau girlfriend saya ini, adakah orang lain mau kawin dengan saya? Pastor boleh jamin tak? Ada orang mau dengan saya sudah umur 40. Sebenarnya dia tahu bahwa pasangan ini bukan orang yang anak Tuhan. Banyak orang karena demi kepuasan tubuh, kepuasan kedagingan mereka, mereka tinggalkan Yesus. Mereka tinggalkan iman mereka. Dan Yesus katakan bahwa manusia bukan hidup
dari roti saja. Manusia bukan hidup berdasarkan keperluan tubuh saja. Tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup dia bukan berharap berdasarkan hanya keperluan tubuh, tetapi ada roh Tuhan yang dapat memberikan kita kekuatan. Yang dapat memberikan kita kekuatan untuk melangkah, dapat memberikan kita kekuatan untuk hidup dalam kekudusan, dapat memberikan kita kekuatan bukan dengan mengandalkan tubuh kita, tapi yang roh di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, dia cobai, oke lah, Yesus tidak, saya fail di bagian ini. Oke, Yesus tidak mau gunakan kuasa dia sendiri untuk memenuhi kepuasan diri dia sendiri, memenuhi kelaparan dia sendiri. Lalu iblis ayat 5. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci. Dia di Yerusalem dan menempatkan dia di bumbung bait Allah. Dia bawa Yesus, wow powerful kan iblis. Dia bawa Yesus, dia pergi bumbung bait Allah. Dia katakan bahwa, lalu katanya, jikalau engkau anak Allah, if you son of God, jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada yang tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Artinya apa? Jesus, jatuhkan diri kamu. Jatuhkan diri kamu karena kamu ketahukan bahwa malaikat-malaikat senang untuk menatang engkau. Imagine Jesus, kamu jatuh dari langit dan tiba-tiba ada malaikat jemput dengan engkau. Is that powerful? Is that amazing? Tapi Yesus katakan bahwa no, saya tidak mau. Ya, ayat berikutnya. Katanya kepada, jika engkau jatuhkan, ayat yang ke-7. Yesus berkata padanya, ada pula yang tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang mencobai Tuhan, ini tentang saya apa? Jesus, tadi kan pertama, gunakan kuasa engkau untuk memenuhi kepuasan tubuh kamu. Yang kedua adalah, Jesus, jatuhkan diri kamu supaya kamu nanti akan diangkat oleh malaikat. Ini bicara tentang pujian. Ini bicara tentang di mana dia di-recognize, dia akan dipuji, dia akan dihargai oleh orang. Seringkali bahwa banyak orang ya demi untuk dihargai, demi jabatan, demi untuk pandangan yang indah oleh orang lain, dia jatuh dalam percobaan iblis. Dia jatuh dengan iblis. Yesus katakan, saya tidak mau lakukan itu. Malaikat itu bukan untuk saya, untuk saya. Ya. Malaikat Tuhan itu bukan untuk saya diangkat-angkat, dipuji-puji. Ya. Saya tidak mau dengar perkataan kamu, saya tidak mau cobai Tuhan. Saya tidak mau saya nampak hebat, saya tidak mau saya nampak orang lain akan mengangkat hidup saya. Saya tidak mau show off. Ini bicara tentang show off. Show the power of God. Tunjukkanlah kalau kamu anak Tuhan. Show off. Ada quotes bahasa Inggris katakan, if you live by people praise, you will die by people rejections. Sangat tajam ya. If you live by people praise, you will die by people rejection. Kalau hidup kamu berdasarkan hanya pujian orang, kamu akan mati karena pendapat orang. Ya. Jangan kita hidup berdasarkan pujian manusia. Tapi kita lihat, kita mencari pujian daripada Tuhan. Amen. Pujian daripada Tuhan bukan, Tuhan tidak melihat apa rupa kita, penampilan kita. Tapi Tuhan melihat hati kita. Jangan cari pujian daripada manusia. Berikutnya, nah ini yang kita sama-sama selidiki, mirip sekali dengan perkataan iblis kepada Hawa. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihat kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkatalah kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. I will give this all thing. Sama seperti
kata iblis kepada Hawa, hey, you be like God kalau kamu taat pada perintah saya, itu makan buah ini. Kamu akan seperti Tuhan, you will have everything. Kamu boleh miliki semuanya kalau kamu taat dengan saya. Makan buah ini. Dan sama juga cobaan iblis kepada Yesus, akan kuberikan semua dunia ini, kerajaan dunia ini. Kalau kamu sujud menyembah aku. Saya coba baca ya, saya coba renungkan perkataan ini. Yang saya ketemukan adalah ini. Yesus datang ke dunia ini, ya, dia 100% manusia, 100% Tuhan. Dia datang dengan tujuan untuk menebus umat manusia, betul tidak? Menebus kesalahan kita, dosa kita. Dia harus lewati jalan salib. Di jalan di kayu salib, dia harus lewati semua itu. Untuk kemenangan, menebus dosa-dosa kita. Tetapi iblis berikan tawaran kepada Yesus. Jesus, kamu tak perlu ikut kayu salib. Kamu tak perlu disiksa, dihina, diludah, dipakukan di kayu salib. Saya boleh berikan kamu sekarang. Kalau kamu sujud menyembah saya. Wow. Boleh bayangkan Kak. Yesus dia memilih untuk tidak taat pada perintah ini. Kenapa? Iblis katakan, I will give everything. Manusia, dunia ini saya akan berikan kepadamu. Kalau kamu menyembah saya. Tapi Yesus katakan, no. Saya mau ikut jalan salib. Saya mau ikut jalan penderitaan. Karena saya tahu bahwa kalau saya tidak mau menyembah engkau. Kata Yesus. Maka berkata Yesus kepadanya, apa? Enyalah iblis. Sama-sama kita sebutkan ini. 1, 2, 3. Enyalah iblis. Ya. Keluar iblis. Pergi iblis. Sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Dan lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus menang menghadapi pencobaan iblis. Yesus memberikan teladan bagi kita. Bahwa kalau Yesus boleh, Tuhan juga memberikan kemampuan untuk kita hadapi pencobaan iblis. Amen. Bahwa dari mula rencana iblis itu adalah ingin menghancurkan kita. Kita sebenarnya di Taman Eden, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang bersama dengan Tuhan. Dan iblis sangat tidak senang. Dia tidak boleh paham kenapa Tuhan begitu mengasihi manusia. Apalagi dia lihat bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk kita. Dia tidak boleh paham why manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia penuh dengan kejahatan, manusia yang begitu degil, ya kadang-kadang sudah beri perintah tidak mau. Why God choose human? Bagi malaikat yang pernah jatuh dalam dosa, mereka tidak ada kesempatan yang kedua. Right? Malaikat yang jatuh, mereka tidak ada second chance. Tapi bagi kita, manusia, Tuhan berikan begitu banyak chance. Kita lihat daripada Keluaran, di mana Tuhan panggil bangsa Israel keluar dari Mesir. Apakah mereka taat dengan Tuhan? Mereka tidak taat dengan Tuhan. Tuhan sabar, Tuhan katakan oke lah generasi ini tidak mau taat Tuhan, generasi berikutnya lah. Oke, generasi berikutnya mereka masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Apakah mereka sudah di tanah perjanjian, mereka, oh thank you Jesus, thank you God buat berkat engkau. No. Mereka justru di tanah perjanjian mereka berontak dengan Tuhan. Di Hakim-Hakim kita boleh bacakan bahwa setiap manusia melakukan menurut kebenaran diri sendiri. Tidak lagi kebenaran Tuhan, kebenaran diri sendiri. Di Hakim-Hakim, dan Tuhan angkatlah raja. Tuhan angkat Salomo. Salomo memberontak dengan Tuhan. Tuhan angkat Daud. Dan Tuhan angkat Daud, Saul. Dan Saul memberontak dengan Tuhan. Tuhan angkat Daud. Dan Tuhan angkat Daud, Tuhan angkat Salomo. Tuhan setia dengan keturunan Daud. Ya dari anak Daud, cucu Daud, sampai keturunan Daud. Tuhan tetap setia bahwa keturunan Daud adalah tetap menjadi raja. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amen.
bahwa manusia boleh mungkin menggagalkan rencana Tuhan, coba menggagalkan rencana Tuhan. Iblis boleh coba menggagalkan rencana Tuhan. Tetapi kemurahan hati, second chance daripada Tuhan selalu ada bagi umat manusia. Dan pada pagi hari ini kita ada rumahnya kemurahan Tuhan. Betul tidak? Semuanya karena Tuhan tidak pernah give up dengan kita. Tuhan tidak pernah give up dengan umat manusia. Dia datang berikan hidupnya kepada kita. Jadi mari anak-anak Tuhan, kita perhatikan bahwa kita jangan jatuh terhadap kelicikan iblis. Kita jangan jatuh daripada kelicikan iblis. Kita lawan dengan firman Tuhan. Amen. Kita lawan dengan firman Tuhan. Bagaimana kita mau lawan kata-kata iblis, cobaan iblis kalau kita tidak memiliki firman Tuhan dalam kehidupan kita? Oh, kita nyanyikan, wah jika Allah di pihak kita, ya kan? Siapa dapat melawan? Pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan di pihak kamu? Atau selama ini kamu jalan ikut diri sendiri? Oh, kita berkata bahwa roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tapi pertanyaan saya adalah, apa yang dalam hati kamu, di dalam roh kamu? Apakah itu roh diri kamu sendiri atau roh kudus? Kita perlu Tuhan, kita perlu perhatikan bahwa kelicikan iblis ini, dia jatuhkan Hawa. Dan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Karena apa? Perkataan iblis. Iblis tidak senang, ya. Iblis tidak senang dengan kita. Iblis ingin membawa kita kepada penghancuran. Dia ingin kita hancur, dia ingin kita jauh daripada Tuhan. Iblis juga disebut bapak segala dusta di Yohanes 8 ayat 44. Dia adalah bapak yang penipu. Tak ada satupun yang iblis tawarkan adalah benar. Kita perhatikan dunia kegelapan ya. Kadang-kadang mereka pergi ke Gunung Kawi, ya, tempat dukun ya sebagainya. Iblis tidak pernah kasih free. Ya mungkin dia katakan boleh, kamu sembah saya, kamu ikut saya, ikut ajaran setan, ikut kuasa kegelapan. Saya boleh kasih kamu kekayaan, saya boleh kasih kamu pangkat, saya boleh kasih kamu keluarga yang bahagia. Tapi apa yang diberikan iblis tidak pernah free. Dia akan selalu minta tumbal, dia akan selalu minta apa yang kamu boleh korbankan untuk dia. Tapi anugerah Tuhan kepada kita, keselamatan yang Tuhan kita berikan kepada kita adalah percuma-cuma. Hanya dengan percaya. Kita kembali Kejadian 3. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Kejadian 3. Bahwa Tuhan menjadikan Adam dan Hawa. Ya. Adam dan Hawa ini bicara tentang keluarga. Iblis tidak senang dengan namanya keluarga. Keluarga adalah rencana Tuhan. Dia berkata, tidak baik Adam sendirian. Aku jadikan pasangan yang sepadan dengan dia. Dan Tuhan berikan Hawa kepada Adam. Dan jadilah keluarga. Nah saat Adam dan Hawa ada di dunia ini, di Taman Eden, baru datanglah iblis. Kenapa iblis tidak cobai saat Adam sendiri? Betul tidak? Kalau iblis dia pandai, dia cerdik, kenapa dia tidak cobai ketika Adam sendiri? Kenapa dia tunggu bila ada Adam dan Hawa, lalu dia datang? Kenapa? Iblis tidak senang, benci dengan keluarga. Namanya keluarga. Dia ingin merusak komunikasi antara keluarga. Dia ingin merusak trust antara keluarga. Dia ingin menciptakan keraguan. Di saat mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, apa yang terjadi? Apakah mereka seperti Tuhan? Tidak. Ketika mereka makan pengetahuan baik dan jahat, mereka menjadi apa? Malu. Mereka sadar mereka telanjang. Apakah mereka terima power? No. Iblis dalam hatinya ketawa. Manusia tertipu. Mereka telanjang dan mereka saling menyalahkan satu sama lain. Adam katakan, sebab Hawa lah. Ya, sebab Hawa lah saya jatuh. Hawa katakan, bukan. Dia katakan sebab iblis. Ini kita perlu saling perhatikan bahwa hari-hari ini iblis adalah licik. Dia menghanyutkan kita
Terlebih lagi dia ingin menyerang keluarga kita. Dia ingin menyerang keluarga kita. Dia hari ini sedang cari keluarga kita. Kenapa? Kalau keluarga yang lemah, gereja yang lemah. Kalau keluarga CCC Kota Masai lemah, tak ada namanya pelayanan youth, tak ada nama pelayanan kaum wanita, tak ada namanya cell group. Kenapa? Keluarga di CCC Kota Masai hancur. Tapi keluarga yang kuat di CCC Kota Masai adalah gereja yang kuat. Ya, keluarga yang kuat di CCC Kota Masai, gereja yang kuat. Tapi kalau keluarga kita lemah, gereja juga lama-lama akan kosong di tempat ini. Kenapa? Broken family. Tidak ada pelayanan youth, tidak ada pelayanan wanita, tidak ada pelayanan kelompok sel. Hari ini iblis sedang menyerang anak-anak Tuhan. Dia sudah rencana bertahun-tahun, sudah rencanakan semuanya. Dan pada hari ini kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita percaya bahwa ada firman Tuhan di dalam hidup kita. Saya mengundang pemain musik, mari sama-sama maju depan. Kita sama-sama kita siapkan hati kita. Saya mau ambil masa pada pagi hari ini untuk kita berdoa bagi keluarga kita. Adam dan Hawa adalah sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang indah, Tuhan rencana, sudah Tuhan siapkan. Taman Eden, semua pohon sudah Tuhan siapkan. Tapi iblis tidak senang dengan rencana ini. Dia tidak senang dengan rencana Tuhan menghasilkan keluarga yang bahagia. Dia coba serang, menjatuhkan lewat kelicikannya, lewat kepandaiannya. Tapi ya, bagi kita anak-anak Tuhan, kita miliki Tuhan. Jangan takut. Jangan takut ada iblis. Jangan gemetar. Miliki firman Tuhan. Miliki pribadi Tuhan, hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Gereja bukan bicara tentang bangunan. Gereja bukan bicara tentang yang megah, sound system yang bagus, alat musik yang bagus. Tapi gereja bicara tentang keluarga. Firman Tuhan katakan bahwa 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Itu bicara tentang family, keluarga berkumpul bersama-sama berdoa. Iblis takut pada keluarga yang bersatu. Iblis takut pada keluarga yang takut akan Tuhan. Sebab itu dia ingin serang. Kalau kita mau lihat kebangunan rohani terjadi di gereja, di negeri kita, di negara kita, dimulai daripada kebangunan rohani di keluarga kita. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kami berharap firman Tuhan yang disampaikan memberkati dan menguatkan hidup Anda.